Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho, jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan memaparkan materi ujian kompre fakultas yang diujikan oleh Bapak Muhammad Zaki, SAG MAG, yaitu 5 ayat dan 3 hadis tentang seputaran ibadah, kemudian 5 ayat dan 3 hadis tentang seputaran muamalah, dan menjelaskan definisi syariah, fikih, dan hukum Islam. Baiklah, yang pertama yaitu ayat dan hadis tentang seputaran ibadah. Yang pertama surah Al-Ankabut ayat 45 tentang sholat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ayat tentang berpuasa, Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana pula diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kemudian ayat tentang zakat, Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kemudian ayat tentang berkurban, surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ayat tentang haji, Quran surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Kemudian hadis riwayat Ahmad tentang haji, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ta'ajjalul hajja fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Artinya, hendaklah kalian bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang itu tidak akan menyadari halangan yang akan merintanginya. Kemudian hadis riwayat Al-Baihaqi tentang sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, maka sesungguhnya ia menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkannya, sungguh ia merubuhkan agamanya. Kemudian hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan Nasai tentang menerima sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Iza u'tita syai'am min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaqa. Yang artinya,
jika engkau diberikan sesuatu tanpa memintanya, maka terimalah, engkau boleh memakannya. Kemudian ayat tentang seputaran muamalah. Yang pertama, Quran surah At-Taubah ayat 119 tentang etika ekonomi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar jujur. Kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 275 tentang jual beli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian ayat tentang penegakan hukum, yaitu surah Yunus ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasulun fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Artinya, dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum itu bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Kemudian ayat tentang kekuasaan sebagai amanah, Quran surah An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'izukum bihi innallaha kana sami'an basir. Yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, maka hendaklah menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah maha mendengar, maha melihat. Kemudian ayat tentang ketaatan rakyat, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan Rasul sunnahnya dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian hadis riwayat Ahmad tentang seorang pemimpin harus jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuma ra'i ghasyara yarahu fi huwa finnar. Siapapun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka. Kemudian hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Afdalul jihadi kalimatu inda sultanin jairin. Jihad yang paling utama ialah mengutarakan perkataan yang adil di depan penguasa atau pemimpin yang zalim. Kemudian hadis riwayat Abu Daud tentang perlunya seorang pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Iza kana salasatu fi syafarin falyu'amri ahadakum.
Artinya, jika 3 orang keluar hendak berpergian, maka angkatlah salah satu dari mereka untuk menjadi ketua rombongan. Kemudian definisi syariah. Syariah secara bahasa adalah jalan menuju ke tempat pengairan atau jalan yang harus diikuti. Menurut Muhammad Sultud, definisi syariah ialah aturan-aturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya untuk diikuti dalam hubungannya manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya, yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian fikih. Fikih berasal dari kata fakiha yafqahu fakihan, yang artinya mengerti atau faham. Faham di sini maksudnya ialah upaya akilah dalam mendalami ajaran agama yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Fikih ini berkaitan dengan hukum-hukum syara' amaliyah, dan hukum-hukum itu didapatkan dengan cara ijtihad. Kemudian hukum Islam. Hukum Islam ialah kaidah-kaidah dasar yang diwahyukan oleh Allah dan Rasul-Nya mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban, yaitu diakui dan dipercayai dan mengikat bagi seluruh pemeluknya. Kemudian secara istilah, hukum Islam ialah hukum-hukum yang diperintahkan oleh Allah dan dibawakan oleh Rasul-Nya dalam hubungannya kepercayaan akidah maupun dalam hubungannya amaliyah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang seputaran materi kompre fakultas. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan banyak kekurangan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.